Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan, ummatan wasata, linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah. Walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salam wal karamah, wa awjaba 'alaina al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wa amarna bil tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PDM Bantul, jamaah sekalian, para pemuda yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat duduk bersama, dapat sharing pengalaman, belajar, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami pada malam ini bisa duduk di hadapan para pemuda, dan ini saya sangat senang karena hampir tiap ahad saya itu keliling ranting sebenarnya, dan seringnya yang ngaji itu di atas 50 tahun. Fenomena yang bagi saya cukup bikin lulus dodo. Semangat mengaji anak-anak muda kita cukup memprihatinkan, dan ini perlu digenjot. Saya belum tahu sebab utamanya apa, tapi bisa jadi karena kurangnya kiai kampung yang bisa membina ataupun para ustadz yang menguasai kitab turos yang bisa menyampaikan dengan cukup dalam. Karena biasanya Muhammadiyah itu kalau ngaji ya politik, ya ekonomi, ya pos melangit lah. Tapi ditanya tentang bab taharuf bingung. Kan tadi imam sholat bacaannya raka-karuan. Nah ini kan soalan. Maka saya sering di Facebook, kalau yang ngikutin Facebook saya, sering saya suarakan krisis ulama, krisis kiai, krisis ustadz, krisis kader. Karena yang jadi ketua itu aja, yang jadi pengurus juga itu saja. Kita harus semangat, pemudanya semangat ngaji, insya Allah masa depan Muhammadiyah cerah. Sama sekali yang kami hormati, kemarin sudah beberapa waktu sebenarnya dari panitia menghubungi kami untuk ngaji di sini. Sudah lama ya sebenarnya itu, baru sekarang kesampaian, alhamdulillah. Temanya sebenarnya sangat luas itu, sangat panjang. Tapi sengaja tema ini kita angkat meskipun aslinya luas, bisa kita singkat lah insyaallah nanti, supaya kita itu paham apa itu pendapat kuat, apa itu pendapat lemah, kuat menurut siapa, lemah menurut siapa, sehingga kita tidak mudah menganggap perkara itu sesat. Terkait rajih marjuh bid'ah, sesungguhnya ada dua persoalan atau dua hal yang sangat penting. Yang pertama terkait dengan akidah, yang kedua terkait dengan fikih. Perkara akidah itu perkara yang sifatnya keyakinan,
keimanan, al-iqrar. Maka para ulama-ulama kita seperti Imam Baqilani dan lain sebagainya selalu mengatakan yang namanya iman itu keyakinan dalam hati. Namun keyakinan itu harus dibuktikan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Baru punya implikasi pengaruh terkait dengan hukum. Kalau sudah bersyahadat berarti sudah wajib sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Coba sekalian yang kami hormati, ulama kita sangat detail ketika mendefinisikan terkait iman ini, karena harus yakin dalam hati. Sehingga kalau hanya lisan saja, nggak ngaruh. Orang bersyahadat saja tanpa ada keyakinan, nggak ngaruh. Di Jerman itu banyak tempat suci. Yang ikut juga nggak hanya orang Muslim, orang Kristen, orang Muslim, orang ateis juga banyak ikut tempat suci. Salam tawaf suci pertama pembukaan kan syahadat ya. Mereka bersyahadat juga itu. Kalau latihannya seminggu sekali, tiap minggu syahadat itu mereka. Ya. Tapi mereka nggak Muslim, syahadat kok, karena tidak ada keyakinan dalam hati mereka. Maka syahadat itu tidak ngaruh ketika itu tidak ada keyakinan. Maka kalau ada orang mau mualaf, biasanya sama kiainya itu ditanya, kamu mau masuk Islam beneran, terpaksa atau tidak? Sesuai dengan hati nurani tidak? Ini itu dipastikan dulu, karena memang la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Kalau mau masuk Islam ya masuk secara sempurna kafah. Kalau tidak ya tidak, kan seperti itu. Dan masuk itu Islam itu harus dengan kesadaran, ini akidah. Maka ketika orang sudah berakidah bertauhid ya sudah. Akidah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan usulul akidah. Yang pertama, yang kedua furu'ul akidah. Usul itu prinsip-prinsip akidah. Kalau ada orang muslim berbeda, otomatis kafir. Karena nanti dalam akidah itu ada implikasi hukum. Kafir, muslim, ya, munafik, musyrik. Itu implikasi hukum di dalam ilmu akidah. Nanti beda dengan fikih, jangan campur aduk nanti kacau. Orang ingkar kepada Allah kafir, percaya Allah 2, 3 kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 dari yang ketiga. Jelas. Orang yang masih percaya dengan dayang-dayang, sesajen, apa macam-macam, pakai dupa-dupa, pakai kafir. Masalah akidah. Jelas. Jadi implikasinya ke sana. Ini usul. Percaya bahwa ada Nabi setelah Rasul. Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi. Kalau dia percaya Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, kafir. Karena ini terkait dengan usul akidah. Maka di dalam usul akidah itu tidak ada istilah toleran. Ya kafir, ya muslim. Maka lakum dinukum waliyadin. Jelas itu. Rasul pernah ditawarin seminggu ikut ibadah jangan musyrik, nanti gantian semua orang musyrik ikut muslim. Jelas ditolak. Turun ayat Al-Quran, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jelas. Maka terakhir lakum dinukum waliyadin. Silakan kalau mau tetap kafir silakan. Saya muslim. Enggak ada tawar-menawar dalam akidah. Ini terkait dengan usul akidah. Maka kelompok Islam manapun kalau usulnya ini sudah beda, kafir. Nanti ada akidah furu'. Nah, di dalam furu' akidah itu nanti akan ada rajih marjuh. Furu' itu cabang. Orang percaya Allah itu satu. Tapi ketika memahami istawa alal arsy, apakah istiwa itu maknanya julus atau istawla atau apa? Nah, ini kan macam-macam pemahamannya. Yadullah fawqa aydihim. Yadun, ma makna yad, apa arti tangan? Apakah tangan itu seperti orang punya 5 jari, ada darahnya, ada tulangnya? Apa bagaimana? Wayat wajhu rabbika, wajah Allah. Wajah Allah itu bagaimana? Apakah punya mata 2, apakah punya hidung, punya kulit? Nah, tapi dia percaya Allah itu la ilaha illallah. Cuma di dalam memaknai kalam-kalam ataupun hal-hal seperti ini dia berbeda.
Ini kaitan dengan furu' akidah. Dan di dalam furu' akidah ini tidak sampai kafir. Tapi yang berbeda disebut dengan istilah ahlul bid'ah. Kalau menyesuaikan dengan HPT. Sayang saya nggak bawa HPT ya. Di HPT tidak ada itu. Dan syarahnya juga saya bawa itu. Nah, kalau di HPT disebut yang berbeda dengan HP itu ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Bid'ah dan sesat. Tapi muslim. Sehingga ketika kita sholat di belakang orang Syiah, kita sah sholatnya. Menikahi orang Syiah, sah. Karena dia muslim. Orang Khawarij, sah. Tapi mereka itu ahlul bid'ah, ahlul dhalal. Meskipun statusnya muslim. Orang Sunni juga bisa kok sesat. Orang Sunni yang masih nggak sholat, nggak apa, kan menyesalkan juga itu kan. Umpamanya kan. Jadi di dalam akidah itu pun kalau di dalam usulnya itu sudah pasti qat'i. Makanya dalam HP itu juga disebutkan karena terkait usul persoalan-persoalan akidah ini adalah kaitan dengan kafir dan tidak kafir, terkait dengan muslim dan tidak muslim, maka dalil yang digunakan oleh jumhur ulama ilmu kalam kecuali Wahabi adalah menggunakan dalil qat'i tsubut dilalah. Apa itu qat'i tsubut dilalah? Dalil yang urutnya datangnya pasti. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Mutawatirah. Dilalahnya pemahamannya satu. Qul huwallahu ahad. Yang ahad ya satu, nggak bisa jadi dua, nggak bisa jadi setengah. Nah ini. Maka hadis ahad di dalam HPT tidak dapat dijadikan sebagai hujah atau argumen independen dalam persoalan akidah, tapi dia bisa menjadi penguat atau keterangan atau bayan saja. Tapi tidak dapat dijadikan sebagai argumen yang independen karena implikasinya nanti ketika orang tidak percaya dengan hadis ahad itu bisa kafir nantinya kalau urusan akidah. Padahal hadis ahad itu ada kemungkinan lemah, ada kemungkinan hasan, ada pun maudhu, bahkan mungkin palsu dan sebagainya. Makanya dipilih hadis mutawatir di dalam persoalan akidah. Muhammadiyah di dalam persoalan akidah ini juga perlu merojihkan. Rojih itu apa sih? Rojih itu adalah pendapat yang kuat. Ar-rojih. Menurut siapa? Menurut orang yang melakukan tarjih. Di sini kalau Muhammadiyah berarti ya majelis tarjih lah. Setiap mazhab itu punya metodologi sendiri. Imam Hanafi punya metodologi sendiri dalam ijtihad. Imam Malik punya metode sendiri, Ibnu Hanbal punya sendiri, Imam Syafi'i punya sendiri. Sehingga rajih menurut satu mazhab belum tentu rajih menurut mazhab lain di dalam fikih. Sama juga dalam akidah. Sesuatu yang menurut kita kuat belum tentu menurut Mu'tazilah kuat, menurut Syiah kuat, menurut Khawarij kuat. Maka rajih menurut siapa? Kalau dalam urusan akidah di dalam HPT dijelaskan sesuatu yang kita yakini benar itu namanya rajih. Kalau urusan akidah yang berbeda dengan kita, maka dia ahlul bid'ah wa dhalal. Urusan akidah. Nanti akan beda implikasi dalam fikih. Bagaimana dengan fikih? Nah, fikih lain lagi. Fikih ini dibangun di atas dalil yang sifatnya dzan. Itu bisa dibuka di dalam kitab Mahsun. Jilid 1 itu, bagian awal sudah ada itu. Atau Al-Lumah Imam Syarazi. Ada itu. Awal-awal juga itu. Fikih itu dibangun di atas dalil dzanni. Apa itu dalil dzanni? Dalil yang sifatnya praduga. Kenapa disebut praduga? Karena dia mungkin mempunyai satu makna, dua makna, tiga makna. Mengapa bisa? Macam-macam sebabnya. Bisa karena faktor bahasa itu sendiri, karena dalam bahasa itu kalau kalian belajar Alfiah bin Malik akan ketemu itu berbagai macam pendapat dalam bahasa itu. Dalam huruf jar saja, huruf jar itu nanti ada namanya huruful ma'ani semantik. Itu ba namanya ba lil iltisaq, ba lit tab'id, ya kan. Waw bisa waw itu macam-macam. Waw bisa waw istinaf, bisa waw ataf, bisa waw qasam. Kalau wawu ataf apakah litarohi ataukah litartib ataukah macam-macam. Jadi konstruksi bahasa Arab itu sendiri sudah sangat memungkinkan orang untuk berbeda pendapat.
Seperti wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala kalian waktu wudu. Semua mazhab fikih itu ayatnya ini sama, wamsahu bi ru'usikum. Tetapi ketika memahami bah ini beda-beda, sehingga Imam Syafi'i memaknainya juz'un minhu, bagian dari. Maka 3 helai rambut dibasuh sudah sah. Kalau dibasuh semua itu sempurna. Tetapi mazhab lain enggak, ba'lil iltisaq, artinya semua. Ketika dibasuh sebagian itu rukhsah. Hanya gara-gara rubba, belum wawunya atofnya litartib awat ditarohi. Bisa enggak ataf apa harus urutan atau enggak, dan lain sebagainya. Sehingga para ulama sampai mengatakan di babagan wudhu, bab wudhu itu kalau dipreteli itu kisaran ada 70 perbedaan pendapat. Wudhu tok, belum sholat. Iya. Kenapa ya? Karena dalil dzoni itu. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, pendapat saya ini benar, ya harus meyakin benar dong dia yang istihad. Tapi kemungkinan salah. Pendapat yang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Kenapa kok mengatakan demikian? Karena berdasarkan dalil dzoni. Maka kemudian para ulama itu untuk beristihad di dalam fikih meletakkan yang namanya metodologi istihad, yang kemudian disebut dengan istilah ilmu usul fikih. Setiap mazhab itu punya usul fikih yang berbeda. Mazhab itu apa? Mazhaba ilaihi, maksudnya itu pendapatnya si fulan. Mazhaba ilaihi Abu Hanifah, mazhaba ilaihi Asy-Syafi'i, mazhaba ilaihi Ibnu Hanbal. Pendapatnya Ibnu Hanbal, pendapatnya Abu Hanifah. Cuman sesuatu dianggap mazhab itu kalau memenuhi 4 hal. Pertama ada imam, kedua ada hasil istihad, ketiga ada metodologi istihad, dan yang keempat punya murid pengikut. Baru terbangun yang namanya mazhab. Imam Syafi'i, ada imamnya Imam Syafi'i, ada murid-muridnya sangat banyak, termasuk Imam Muzani dan lain sebagainya. Pengikut-pengikutnya sampai saat ini punya hasil fikih. Kalau Imam Syafi'i ada mengikut setelah-setelahnya kitab Majmu', Mughni Mu'taz dan sebagainya. Ya Anatul Thalibi, Takrib, Safina, Mafatul Akhlaq dan sebagainya. Pengikutnya sampai sekarang masih banyak, maka disebut mazhab. Dan dalam metodologi istihad itu punya standar, ada namanya usulul mazhab, metodologi istihadnya itu. Dan setiap imam punya. Sekarang yang kita tahu paling cuma 4 mazhab. Dulu kisaran ada 80-an mazhab. Wah, saya ini zaman sekarang aja Muhammadiyah kadang ribut. Biar puluh perbedaan gini. Tapi toleran. Kenapa? Karena yang beda para ulama. Yang masalah itu kalau perbedaannya para juhala. Podo-podo fanatik, podo-podo orang ngerti ini. Pokoknya pendapatnya yang benar, pendapat yang lain salah kan itu. Apalagi kalau nggak bisa bedakan mana persoalan fikih, persoalan akidah. Repot lagi persoalan fikih dikafir-kafirkan. Wah, fikih kok so kafir loh. Fikih itu nanti implikasi hukumnya itu ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Gak ada kafir situ. Dan sesuatu yang menurut seseorang itu sunnah belum tentu yang lain sunnah. Ya kan saya katakan tadi rojih marjuh itu tergantung siapa dulu gitu. Puasa 6 bulan Syawal menurut Imam Syafi'i sunnah. Sunnah kan? Imam Malik makruh. Kok aduh temen lu, masih ada yang lebih jauh lagi. Kena tetesan air liur anjing di mazhab Syafi'i najis ya. Mughalladzah basuh 7 kali ya. 1 kali pakai debu. Imam Malik gak najis. Aduh kan? Jauh itu. Ya kan seperti itu. Bahkan ada yang satu mengatakan haram halal di mazhab Syafi'i saja seumpama. Kalau seorang wanita jadi imam, umumnya laki-laki sah nggak? Jumhur ulama mengatakan nggak sah ya. Imam Muzani dari mazhab Syafi'i mengatakan sah. Begitu, fikih.
Dan perbedaan-perbedaan dalam fikih itu rajih masuk. Itu sesuai dengan perspektif masing-masing, itu sangat dibolehkan sekali dan sangat lumrah sekali. Dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, pada zaman Nabi ini loh, pada zaman Nabi. Pernah suatu kali para sahabat itu setelah perang Khandaq, perang yang waktu itu kaum musyrikin menuju Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Kaum muslimin waktu itu tidak siap, sehingga kemudian nggak mungkin untuk membangun benteng, maka Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit luas, sehingga kemudian orang kafir Quraisy nggak bisa masuk. Kaum muslimin itu sudah ketika di Madinah itu sudah punya perjanjian fakta pertahanan bersama orang Yahudi di Madinah, sehingga siapapun yang menyerang kaum muslimin Yahudi harus membela. Di antaranya adalah Bani Quraidah. Namun pada waktu itu Bani Quraidah, orang Yahudi, ternyata berkhianat. Justru dia itu membela orang kafir Quraisy. Singkat cerita, Allah turunkan angin topan yang sangat dahsyat sehingga kaum kafir Quraisy bisa kembali ke Mekah. Diobrak-abrik oleh angin topan, tentara Allah Subhanahu wa taala berupa angin topan yang sangat luar biasa, sangat dingin. Kembalilah mereka ke Mekah dengan tangan hampa. Sementara kaum muslimin merasa menang pulang. Selesai perang, orang-orang musyrik sudah pulang, udah balik ke Mekah. Ketika Rasul baru masuk rumah, hendak menyopot mengeluarkan baju besinya, hendak menaruh pedangnya, malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, kami para malaikat belum selesai perang. Kaget Nabi Muhammad, ada apa wahai Jibril? Jibril mengatakan, kami para barisan malaikat menuju Bani Quraidah, hendak memerangi Bani Quraidah. Tersentaklah Nabi Muhammad SAW. Maka segera beliau keluar, panggil lagi kaum muslimin. Setelah dipanggil, kumpul, kemudian beliau mengatakan bahwasanya kita belum selesai perang, kita akan menuju Bani Quraidah. Maka dibentuklah satu pasukan khusus untuk berangkat duluan. Sementara Rasul bersama para sahabat lainnya siap-siap menyusul. Dan Rasul berpesan kepada pasukan yang pertama ini, satu batalion lah istilahnya. Wahai kalian semuanya, silahkan berangkat. Ada satu pesan. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. La yusalliyan ahadukum asra illa fi Bani Quraidah. Hendaklah kalian tidak melaksanakan sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Semua sahabat mendengar firman sabda Rasul, redaksinya sama persis, tidak berubah-ubah. Berangkat mereka. Sampai di tengah jalan ternyata sudah waktu masuk asar. Maka sebagian sahabat mengatakan, kalau gitu kita sholat, karena sudah waktu masuk asar. Sebagian lagi mengatakan, oh nggak bisa, Rasul itu memerintahkan kita sholat di Bani Quraidah, jadi kita masih di jalan. Jawab lagi sama sahabat yang lain, nggak gitu, maksudnya Rasul itu kita suruh cepat-cepat. Cuman sekarang buktinya kita belum nyampe, ya sudah kita sholat di sini. Akhirnya diambil jalan tengah. Silahkan yang hendak sholat di jalan silahkan, yang hendak sholat di Bani Quraidah silahkan. Terpecahlah jadi dua. Ada yang sholat di situ, kemudian berangkat, sebagian lagi sholat di Bani Quraidah. Singkat cerita, Rasul datang, pasukannya datang perang melawan Bani Quraidah. Selesai perang, usai, baru sahabat ini mulai nyadar, oh iya, kemarin waktu di jalan itu terjadi peristiwa seperti ini. Saya ingin mengadukan kepada Rasul. Diadukan kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau berpesan supaya kita itu tidak sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Sebagian dari kami memahaminya kita itu suruh cepat-cepat, sehingga waktu di jalan belum nyampe, sudah masuk waktu asar, akhirnya dia sholat di jalan. Sebagian dari kita memahaminya, ya kita memang diperintahkan sholat di Bani Quraidah. Ya Rasulullah, yang benar yang mana? Apa jawab Rasul? Kamu benar, kamu benar. Jadi dua-duanya dibenarkan. Artinya apa? Perbedaan fikih bahkan sejak zaman Rasul itu sudah dibenarkan. Dan para sahabat
radhiyallahu anhum ketika mereka mendengar suatu Rasul itu yang macam-macam. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Terkadang terjadi perbedaan antara Abu Hurairah dengan Aisyah, antara Ibnu Abbas dengan yang lainnya. Peristiwa yang paling nyata kita lihat waktu terjadi perang Yamamah, ketika banyak dari pasukan kaum muslimin yang hafid Al-Quran itu syahid, 70-an lebih. Maka kemudian ada yang melaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq terkait dengan meninggalnya banyaknya para syuhada dari kalangan hufaz. Maka kemudian Umar bin Khattab termasuk Ali bin Abi Thalib mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan mushaf, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Karena zaman Rasulullah tidak pernah terjadi. Dan tidak ada. Abu Bakar juga bingung. Ini Rasul nggak pernah melakukan. Bagaimana kita bisa melakukan? Jangan-jangan terlarang. Nah ini kan artinya antara Abu Bakar dengan Umar dengan sahabat Ali itu berbeda. Meskipun mereka musyawarah, kemudian Abu Bakar meminta kepada Umar untuk memberikan waktu untuk sholat istikharah, minta ketenangan, sehingga beberapa hari kemudian rapat lagi, Abu Bakar mengatakan saya sudah istikharah, saya sudah siap, insya Allah kita bukan mushaf Al-Quran, kemudian menunjuk sekretaris Rasul Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua panitia. Zaid itu waktu jadi diangkat itu juga kaget, ini tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tapi Umar mengatakan, tapi ini mengandung maslahat bagi kaum muslimin. Nah, terjadi perbedaan, tapi perbedaan itu biasa di kalangan para sahabat karena terkait dengan fikih. Termasuk Abu Hurairah itu pernah mengatakan begini, orang yang sedang sholat sementara ada perempuan, sementara ada keledai, kemudian anjing dan perempuan lewat, maka sholatnya batal. Maka kemudian ada sahabat yang ragu-ragu sehingga mengadukan ini kepada Sayyidah Aisyah, Bunda Aisyah. Ditanyakan kepada Bunda Aisyah, apakah benar ketika ada seseorang yang sholat kemudian lewat di hadapannya itu keledai, anjing dan wanita, maka sholatnya batal? Maka dijawab sama Bunda Aisyah, wah Abu Hurairah nggak tahu itu deh. Dulu Rasulullah SAW sholat malam, saya di depannya, kaki saya melandang. Sekiranya sholatnya batal, Rasul tidak akan melakukan itu. Ini kan terjadi perbedaan. Belum lagi memang antar sama sahabat itu ada yang sangat berpegang pada nas, ada yang berpegang kepada maslahat. Seperti halnya Umar bin Khattab yang dia itu sangat berpedoman kepada maslahat. Pernah suatu kali ada orang itu mencuri. Pada Umar bin Khattab. Orang kalau mencuri sudah sesuai dengan nisab, hukumnya apa? Potong tangan. Orang ini dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Maka kemudian ditangkap orang ini, dipanggil orang yang lapor, ditanya, kamu benar mencuri? Benar saya mencuri. Kenapa kamu mencuri? Butuh kepepet ya. Tanggamu memang saudaramu yang kamu curi itu jauh enggak? Tangga saya, sebelahan rumahnya. Emang enggak ngasih makan, enggak ngasih apa-apa? Enggak, makanya saya curi. Marah Umar. Umar marahnya bukan kepada pencuri, tapi kepada siapa? Orang yang dicuri. Dia nyuri itu kepepet. Kamu sebagai tetangga itu mestinya punya hak untuk mengetahui kondisi sahabatmu, saudaramu. Kalau dia nggak punya, mestinya kamu bantu. Kalau dia sampai mencuri lagi, kamu yang saya potong tangan. Loh, aneh kan? Yang diancam dipotong tangan itu bukan pencurinya, orang yang dicuri. Jadi padahal nasnya jelas terkait pencurian, tetapi Umar bin Khattab memahaminya, melihat dengan konteks, melihat dari masalah dan sebagainya. Ini zaman sahabat, zaman tabi'in juga berbeda, sampai benar zaman tabi'in berbeda, muncullah banyak mazhab fikih. Dan satu sama lain para ulama fikih itu saling terkait. Imam Malik itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i punya murid namanya Ibnu Hambal, termasuk Daud Az-Zahiri, muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga belajar
mazhab fikih Hanafi dari Asy-Syaibani. Karena ketika Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah meninggal. Jadi nggak ketemu sama Abu Hanifah. Tapi ketemu sama muridnya dan belajar dari muridnya ketika di Baghdad. Jadi terkait satu sama lain. Tapi karena mereka itu kemudian sampai ke derajat mustahil sehingga ini punya pendapat sendiri, ini punya pendapat sendiri, punya sendiri. Suatu mazhab kadang luntur. Saya sampaikan tadi mazhab itu dulu sangat banyak dalam fikih. Ada kisaran berapa? 80-an. Sekarang katakanlah sisa 4 atau 8. Nah, kalau yang kita pelajari di Mesir itu 8 mazhab itu di Mausu'ah Fiqhiyah. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 ya. Ja'fari, Zaidi, Ibadi, Zahiri, 8. Nah, kalau Syafi'i kebanyakan di Asia Tenggara sama Afrika Timur, Maliki di Afrika Barat, Hambali di Turuk, Hanafi di Asia Tengah sana, Turki, kemudian Asia Tengah, Iran, termasuk India, termasuk Pakistan, termasuk Afghanistan, Hanafi. Dan mazhab paling besar itu mazhab Hanafi. Mengikutnya paling banyak sekarang itu mazhab Hanafi, bukan Syafi'i. Udah. Tersebar. Satu sama lain saling terkait, guru murid. Bahkan kadang dalam persoalan akidah pun kadang saling terkait. Yang namanya Abu Hanifah itu teman akrabnya Imam Zaid. Yang tadi saya bilang Zaidiyah, Syiah Zaidiyah ya. Imam Zaid ini, bahkan Abu Hanifah sering mengatakan, selain teman juga guru. Imam Zaid berguru kepada Wasil Ibnu Atha. Siapa Wasil Ibnu Atha? Pendiri Mu'tazilah. Jadi nyambung. Jadi maka kadang di dalam persoalan-persoalan fikih atau intelektual, dulu itu toleransinya luar biasa. Kalau usul fikih itu toleransinya luar biasa. Karena rajih marjuh itu sesungguhnya terkait dengan standar menurut siapa. Kuat menurut saya belum tentu kuat menurut orang lain. Kuat menurut orang lain belum tentu kuat menurut kita. Kalau tadi di dalam persoalan akidah berbeda itu dianggap sesat dalam akidah ya, dan ahlul bid'ah dalam usul akidah ini. Tapi yang terkait dengan furu' akidah. Kalau usul akidah beda udah langsung kafir. Tapi kalau furu' akidah itu ketika berbeda dianggap ahlul bid'ah, ahlul dhalal. Kalau berbeda di dalam fikih toleransi. Boleh berbeda, silahkan berbeda. Maka ketika ada yang sholat taraweh 2-3 rakaat ya silahkan, dia mau 11 ya silahkan, dia mau 40 ya silahkan, dia mau 50 rakaat ya silahkan, karena persoalan fikih. Dia mau azan Jumat 2 kali silahkan, dia mau sekali silahkan, dia mau sholat Id khutbahnya sekali silahkan, yang 2 kali silahkan, yang habis sholat mau pakai zikir jama'i silahkan, yang enggak silahkan, karena ini persoalan fikih. Fikih ini sangat toleran. Maka seorang imam ketika hendak sholat itu harus lihat makmum sebelum sholat. Makmumnya kira-kira umumnya kunut apa enggak, umpamanya gitu kan. Dia suruh imam di tempat lain itu. Kalau jamaahnya itu kunut, jadi kunut. Meskipun menurut dia itu marjuh, lemah, tapi karena jamaahnya itu orang yang kunut semua, ya dia kunut. Karena makro seorang imam itu tidak disukai makmum. Nah, ini persoalan fikih toleran, tidak masalah. Dan di Indonesia itu sudah sangat biasa ketika kita itu toleran dalam persoalan fikih itu sebenarnya sudah biasa sebenarnya. Kecuali belakangan ini yang tiba-tiba muncul gerakan yang ketika persoalan fikih berbeda dianggap sesat itu kan, dianggap bid'ah itu tadi. Nah, ini kita belum bahas tentang bid'ah ini. Berapa menit lagi nih? Seperempat lagi ya? Ya. Jadi rajih menurut kuat menurut siapa, marjuh menurut siapa. Di dalam fikih sifatnya apa? Toleran. Kalau di akidah tadi ahlul bid'ah. Kalau di dalam akidah Muhammadiyah sudah merajihkan juga, yaitu ahlul haq was sunnah. Ahlul haq was sunnah merupakan istilah yang digunakan oleh Imam Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah, yang juga digunakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah.
Bahkan redaksinya yang di HPT hampir mirip 95% dengan redaksi yang muncul yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayah dan Hidayah. Bisa dicek sana. Jadi merojihkan juga di dalam soal akidah. Sehingga ketika ada yang mengatakan Muhammadiyah itu secara akidah mazhabnya apa? Kita katakan Ahlul Haq Sunnah. Mau diapain itu Ahlul Haq Sunnah? Jadi kita bukan Syiah, kita bukan Khawarij, kita bukan Murji'ah, tapi kita Ahlul Haq Sunnah dalam persoalan akidah sesuai dengan HPT. Nanti ada prinsip-prinsipnya panjang lagi nanti. Maka dalam HPT disebutkan barang siapa yang berbeda dengan prinsip-prinsip itu yang telah dituliskan oleh HPT itu maka termasuk Ahlul Bid'ah wa Dhalal. Dan saya syarah di bab imannya itu menjadi 3 jilid, judulnya Syarah HPT Ahlul Haq Sunnah, Syarah Himpunan Nusantara Muhammadiyah bab iman bagian ketuhanan, ada 3 jilid, nggak saya bawa nih. Fikih Muhammadiyah juga merajihkan, maka di Muhammadiyah itu memilih ada namanya majelis tarjih yang fungsinya untuk memilih pendapat yang paling kuat menurut Muhammadiyah. Menurut yang lain ya silahkan beda, nggak apa-apa. Wong masalah fikih, karena sesuatu yang marju itu tidak sesat. Dan Muhammadiyah sudah beberapa kali melihat sesuatu yang marju sudah dirajihkan. Dulu masang foto Kiai Haji Ma'ruf itu nggak boleh. Marju, sekarang boleh rajih. Jadi sesuatu yang marju bisa jadi menjadi rajih. Sebaliknya sesuatu yang rajih bisa jadi menjadi marju. Sekarang kita masih pakai wujud hilal. Sebentar lagi pakai kalender global. HPT jilid 1 yang awal pakai ru'yah. Yang bagian akhir sudah pakai hisab. Itu kan rajih marju. Sesuatu yang dulu kita anggap kuat dilemahkan, ganti yang lain. Anggap kuat, suatu yang sesat dianggap lemah. Jadi sesuatu yang lemah itu tidak bid'ah dan tidak sesat, belum tentu. Kalau sesuatu yang lemah itu kita anggap sesat, berarti Muhammadiyah juga melakukan beberapa kali kesesatan. Dulu kunut, sekarang enggak sesat dulu itu. Kalau dulu harus pakai satir, kalau musyawarah dengan putra putri gitu. Sekarang nggak pakai satir, berarti dulu sesat. Nah, kacau nanti. Maka sesuatu yang marju ini hanya lemah menurut siapa dan kapan. Karena bisa jadi rojih sekarang, marjuh di masa depan. Sekarang bid'ah. 15 menit lagi, 10 menit lagi ya. Bid'ah itu biasanya menggunakan hadis ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa. Barang siapa yang menambah-nambah dalam urusan kami sementara tidak ada sandarannya maka tertolak. Bid'ah kan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu menambah atau mengurangi di dalam persoalan pokok agama. Nggak hanya nama, bisa jadi mengurangi. Sholat zuhur 4 rakaat dikurangi jadi 3. Ya kan mengurangi itu bid'ah juga itu. Menambah atau mengurangi. Bid'ah ini ada 2 pendapat. Tak singkat saja. Ada yang menggunakan istilah bid'ah itu berpijakan kepada makna lughawi. Bid'ah itu kan tambahan atau kreasi atau membuat hal-hal baru. Membuat hal-hal baru itu ada 2 macam. Pertama, membuat hal-hal baru itu belum pernah ada pada masa Rasul, tetapi tidak menyelisihi sunnah. Yang kedua, membuat hal-hal baru itu tidak pernah terjadi pada masa Rasul sesuai sunnah. Nah, gitu. Maka di mazhab Syafi'i kemudian membagi bid'ah menjadi 2, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah menambah sesuatu yang tidak ada pada masa Rasul, tetapi pertama mengandung maslahat, atau kedua tidak menyelisih sunnah. Dalilnya apa? Kok mereka menggunakan 2 hal ini? Dalilnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika membukakan mushaf? Abu Bakar mengatakan ini tidak pernah dilakukan Rasul. Artinya Abu Bakar hendak melakukan sesuatu yang baru, melakukan perbuatan bid'ah karena tidak pernah dilakukan Rasul. Tapi ini mengandung maslahat bagi kaum muslimin.
Bid'ah juga, tapi bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, termasuk Ibnu Salam dan sebagainya. Contoh lain yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, azan 2 kali sholat Jumat. Zaman Rasul sekali saja, tapi karena kaum muslimin makin banyak, akhirnya ditambahlah azan sekali di gerbang pasar supaya kaum muslimin siap-siap. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasul, karena fungsi azan itu adalah memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Maka disebut dengan bid'ah hasanah. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, yang namanya taraweh pada masa Rasulullah itu dilaksanakan tengah malam, bukan habis isya. Tengah malam, jawful lail istilahnya itu. Dan dilakukan oleh Rasul hanya 3 kali. Dan awalnya sendiri ada yang melihat ikut. Hari kedua makin banyak orang. Hari ketiga rame. Hari keempat udah tunggu sama sahabat sampai subuh Rasul nggak keluar. Habis subuh Rasul salat subuh diumumkan, sengaja saya nggak keluar karena saya khawatir nanti dianggap wajib. Dan selama Rasul itu hanya 3 kali itu saja melaksanakan sholat taraweh atau sholat lail atau sholat qiyamul Ramadan. Itu nanti panjang lagi perbedaannya perdebatan ulama itu kan terkait nama taraweh, qiyam Ramadan atau qiyam lail, itu panjang lagi itu. Sederhananya lah, itu hanya 3 kali itu sembahyang Rasul itu dilakukan berjamaah di masjid. Pada masa Umar bin Khattab, pada masa Abu Bakar ya sholat tetap tapi sendiri-sendiri, ada yang di rumah, di apa. Pada masa Umar bin Khattab juga sholat sendiri-sendiri di masjid, orang pojok apa macam-macam. Akhirnya dikumpulkan pada masa Umar bin Khattab, imamnya itu sahabat Ka'ab. Maka kemudian sholat tarawih berjamaah setelah sholat isya. Nah ini khilaf di sini. Ibnu Taimiyah mengatakan 23 rakaat. Menurut Ibnu Taimiyah dalam masuk fatwanya. Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu yang seperti ini. Maka kemudian mazhab Syafi'i mengatakan inilah yang disebut bid'ah hasanah. Karena tidak menyelisihi sunnah. Adapun yang menyelisih sunnah itu adalah bid'ah sayyi'ah atau balalah. Puasa Ramadan, Senin Kemis tambah orang puas, tambahin puasa ngerawat, puasa mutih, wah, kan? Puasa pati geni, ya, 40 dino orang mangan orang ngombe, ya, main sakti, ya kan? Cari ilmu kebal, cari wangsit. Nah ini jelas ini nggak ada itu. Maka ini namanya bid'ah sayyi'ah atau sholatnya itu cuma semedi di kamar setiap malam Jumat Kliwon. Nah, iya. Ditanya sudah sholat saya. Nah ini bid'ah jelas ya. Menambah-nambah dalam urusan agama atau menyelesaikan syariat. Nama adapun ini satu pendapat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu ya sayyi'ah, tidak ada namanya bid'ah hasanah. Hanya mereka ini berpatokan kepada pendapat atau garis, yaitu yang disebut dengan bid'ah itu adalah menambah-nambah dalam urusan agama, dalam tanda kutip ibadah, terkait dengan urusan ibadah, umurun ta'budi. Kalau dalam Imam Syatibi termasuk pionir dalam hal ini. Tariqatu fiddin yudahi al-ahkam asyariyah fi umur at-ta'budiyah. Persoalan atau menambah-nambah atau berkreasi dalam urusan agama terkait dengan persoalan ibadah. Nah, Muhammadiyah memilih pendapat ini. Sehingga bagi Muhammadiyah, kalau tidak terkait ibadah, ya bukan bid'ah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika membukukan mushaf itu bukan bid'ah hasanah, tetapi oleh Imam Syatibi disebut dengan istilah maslahat mursalah. Tetapi di mazhab Syafi'i menyebutnya dengan istilah bid'ah hasanah. Jadi satu sisi ada yang meluaskan makna bid'ah, ada yang mencukupkan kepada persoalan-persoalan yang terkait dengan al-umur al-ibadah saja, persoalan ibadah saja. Nanti di dalam persoalan ibadah ini juga, di dalam persoalan bid'ah ini nanti ada beberapa perbedaan lagi terkait dengan urusan ibadah, apakah bias dikiaskan atau tidak, ataukah kias ibadah itu masuk dalam bid'ah atau enggak.
Karena secara umum itu ulama usul sering mengatakan la qiyasa fil ibadah. Ibadah tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena al aslu fil ibadah at-ta'abbud wal ittiba'. Karena prinsip utama dalam ibadah itu adalah ta'abbud dan mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, nggak bisa kita. Karena itu umur ibadah, ta'abbud wal ittiba'. Maka ulama usul juga mengatakan al aslu fil ibadah itu apa? Haram. Ilm adalah ahli dalil, kecuali ada dalilnya. Beda dengan muamalah. Al-aslu fil muamalah al-iltifat ila al-ma'ani wal maqasid. Kalau muamalah itu prinsipnya tujuannya apa sih? Nah, yang gitu. Sehingga bisa dikiaskan. Tapi ternyata dalam ibadah pun sebagian banyak juga persoalan-persoalan yang dikiaskan ternyata. Zaman Rasul kira-kira kurban pernah nggak kurban pakai kerbau? Nggak pernah ya? Di Indonesia ada nggak yang kurban pakai kerbau? Ada. Itu udah mengkiaskan itu. Padahal kurban itu ibadah. Ya kan? Ada banyak lagi lah, nanti bisa dibuka di bab-bab itu yang kias dalam ibadah. Meskipun di Muhammadiyah sendiri ada kaidah la qiyasa fil ibadah, tetapi dalam banyak hal juga mengkiaskan juga. Karena memang dalam umur ibadah itu ada beberapa hal yang kadang juga dikiaskan, termasuk akikoh. Akikoh kalau laki-laki berapa kambing? 2. Kalau perempuan? Kalau saya mau akikoh pakai sapi boleh nggak? Saya nggak mau kambing, sugih. Mau pakai sapi saya. Nah, itu ulama membolehkan dikiaskan ke kurban. Nah, ini kan ibadah tapi mengkiaskan. Kan gitu. Nah, ini. Jadi sehingga dari sini kesimpulan terakhir. Kalau terkait perkara ibadah ini perlu dibedakan antara hal-hal yang memang dia itu masuk ranah ikhtilaf fikih dengan hal-hal yang menambah-nambah dalam urusan agama. Kalau ikhtilaf fikih itu bukan bid'ah, tapi kita akan mengatakan itu khilaf antar ulama. Contoh, hukum nyanyi yang sesuai yang tidak bertentangan hukum syariat, ya kan? Nasyid atau sang surya telah bersinar, nyanyi. Tapi ada yang mengatakan haram, nggak boleh nyanyi, ya kan? Maunya gitu kan, paling baik musik lagi. Ya. Kalau ada perbedaan begini, kita cukup mengatakan hukum musik, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Khilaf antar ulama, Anda milih yang mana? Cukup, selesai urusan. Bukan dia bid'ah, enggak. Dia bukan pelaku bid'ah, karena ada sendiri punya sandaran. Orang mau yasinan setiap Jumat, silahkan. Yang mau yasinan ini dalilnya, kita enggak, karena bagi kita tidak ada contoh langsung dari Rasul. Karena ini persoalan fikih, silahkan. Maka ada ulama Ibnu Taimiyah mengatakan yang namanya bid'ah itu adalah ma khalafal kitab was sunnah. Sesuatu yang tidak ada contohnya di Al-Quran dan Sunnah. Wa ulama salaf dan para ulama salaf. Karena memang terkait hal ini ada beberapa perbedaan pendapat ya. Jadi yang namanya bid'ah itu tidak ada cantolannya di Al-Quran dan Sunnah. Meskipun dia sifatnya umum. Kalau masih ada cantolannya yang sifatnya umum, itu tidak serta-merta kita mengatakan bid'ah. Cantolan umum, contohnya apa? Zikir setelah sholat, zikir jamaah kan? Ya kan cantolan dalil umumnya kan banyak. Wadkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Zikir sebanyak-banyaknya silahkan. Mau habis sholat, mau setelah sholat, mau sebelum sholat, itu terserah kapan saja. Ada dalil cantolannya kan? Yasinan malam Jumat. Silahkan, dalil umumnya juga banyak. Fakr umataya syarabin min. Silahkan baca yang paling mudah dalam Al-Quran. Kapan saja baca Al-Quran silahkan. Mau Yasin, mau Al-Baqarah, mau apa gitu. Meskipun sebagian mengatakan, saya enggak, silahkan. Tapi selama ada cantolan itu kita nggak bisa mengatakan bid'ah. Cukup kita katakan, terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Bagi dia mengatakan nggak boleh, bagi kita mengatakan boleh. Atau bagi kita mengatakan tidak ada, bagi dia mengatakan ada. Begitu. Bagi kita yang rajih begini, bagi dia menurut yang rajih begitu. Begitu. Karena ini adalah landasan dalilnya. Dan Rasul mengatakan apa? Ati Allah wa Rasul, taat pada Allah dan Rasul. Maksudnya Rasul di sini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kedua, ada cantolan dari sahabat, maka itu bukan bid'ah. Adzan 2 kali Jumat, ada cantolan dari sahabat Utsman, bukan bid'ah. Sholat tarawih 2-3 rakaat, ada cantolan dari Umar bin Khattab, seperti yang disebutkan oleh Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, bukan bid'ah. Yang ada cantolannya, Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Selama ada pegangan dari para khulafa ar-rasyidin bukan kita. Atau contoh teladan dari para sahabat.
entah Abu Dzar pernah sholat sekian rakaat tanpa tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Jadi 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, sesuai sunnah. Padahal ideal yang biasa kita tahu itu kan sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Abu Dzar pernah melakukan itu. Artinya ketika ada cantolan itu, ya silakan. Maka Rasul mengatakan ashabi kanujum bi ayyi maqtadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang gemintang. Siapapun yang kamu ikuti akan memberikan petunjuk. Artinya apa? Kita boleh mengikuti pendapat sahabat siapapun juga. Wong Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Jadi seluruh sahabat Nabi itu dijamin masuk surga karena Allah dah ridha dengan mereka. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan para sahabat itu udhul. Ada yang ketiga, ada cantolan dari para ulama generasi salaf dengan dalil khairul qurun qarni tsummaladina yalunhum tsummaladina yalunhum. Sebaik masa adalah masaku, Rasul dan sahabat. Kemudian setelahnya tabiin, kemudian setelahnya lagi tabiin. Maka selama ada cantolan dari generasi salaf itu 3 generasi awal, kisaran 300-an tahun berarti. Itu tidak dikatakan bid'ah. Ya. Sehingga ketika Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah sahih, itu pendapat Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, masih generasi salaf. Ada cantolan di sana. Ketika ada orang yang sholat 40 rakaat, ada sholat tarawih 40 rakaat, ada di generasi salaf 36 rakaat, ada 50 rakaat, ada. Jadi itu ada contoh-contohnya, maka kita tidak bisa mengatakan itu bid'ah. Tapi kalau tidak ada cantolan dari Quran, dari Sunnah, dari generasi salaf, atau tidak ada cantolan yang sifatnya umum, dalil-dalil umum atau dalil khusus, ya baru bid'ah. Jadi soal bid'ah ini harus hati-hati. Maka kalau kita baca fatwa tarjih, sangat jarang menggunakan kata bid'ah. Bahkan coba baca yang hukum tahlilan di fatwa tarjih, disebutkan panjang lebar tentang makna tahlil. Setelah itu baru terakhir dikaitkan antara tahlilan yang 3 hari, 47, 40, 100, 1000. Ya kan? Di situ hanya disebutkan pendapat kita tidak melakukan ini karena tidak ada contoh dari Rasul dan tidak disebut bid'ah. Tidak seperti yang di tahlilan, silakan tanya sendiri di website tahlilan fatwa tarjih Muhammadiyah, enter Google, nanti ketemu. Situ tidak disebut bid'ah. Tapi di masyarakat kita, sholat kok subuh baik kunut bid'ah. Padahal itu masa khilaf ulama. Tahlilan bid'ah, yasinan. Coba baca bab yasinan di fatwa tarjih. Tidak menggunakan kata bid'ah. Paling banter di tarjih itu apa? Menurut kami begini, yang paling kuat. Karena ini Rasul tidak melakukan, maka kita pakai yang ini. Termasuk sholat tarawih 11 rakaat. Tarawih 11 rakaat itu kan aslinya pendapatnya As-Sun'ani, kemudian Al-Albani. Ulama-ulama salaf dulu zaman tabiin itu 23, 36, 40, 50, ya kan? Meskipun di dalam Imam Syafi'i ini yang paling unik, mengatakan Rasul itu sholat tarawihnya 11 rakaat. Kalau ada yang mau sholat mau 2-3 rakaat, fahuwa ahsan. Kalau yang mau 11 rakaat, fahuwa ahabbu ilayya. Imam Syafi'i pun halus sekali. Kalau kalian baca buku madhab fikih itu ketika memberikan fatwa halus sekali, dan itu yang menjadi spirit di tarjih Muhammadiyah. Halus kita itu, nggak gampang kemudian membid'ah-bid'ahkan itu. Maka aneh ketika ada jamaah Muhammadiyah kok dikit-dikit bid'ah, dikit sesat, dikit-dikit. Nah, ini repot. Apalagi kemudian persoalan fikih kafir. Nah, ini aneh ini. Kayak nyanyian ini kan bukan persoalan akidah, ini persoalan fikih. Fikih itu tadi apa? Haram, ya, makruh, sunnah, mubah, dan wajib. Nggak ada kafir-kafiran di situ. Masa persoalan nyanyian yang itu persoalan fikih dikatakan kafir kan enggak? Dan persoalan nyanyian itu sudah dibahas lama nih para ulama kita di Ihya, dibahas panjang lebar itu. Ya. Baik, karena sudah pukul 9 lewat, bahkan 5 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada pertanyaan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya untuk dibuka sesi
pertanyaan. Jadi, Waalaikumsalam teman. Saya membaca di kandungan itu disampaikan bahwa kandungan itu masalah khilafiyah. Jadi masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi memang setelah itu penjelasannya itu ada kalimat yang dilarang itu adalah menyandingkan dengan hari-hari yang tadi disebutkan itu 2 hari, 40 hari, 100 hari. Itu dilarang apalagi sampai kemudian hutang. Benar. Yang dilarang. Nah, yang menjadi permasalahan apakah ketika tidak dikontrolkan atau adalah itu otomatis menjadi bid'ah? Waalaikumsalam. Dilarang menurut siapa? Menurut Muhammadiyah kan? Tapi menurut yang bukan Muhammadiyah kan tidak terlarang. Ini yang saya katakan, yang saya maksud tadi istilah rajih wal marjuh itu. Jadi yang rajih menurut Muhammadiyah dilarang, yang marjuh menurut Muhammadiyah dibolehkan. Dan itu suatu hal yang sangat biasa di dalam fikih, ada yang melarang, ada yang bolehkan. Contoh bersentuhan dengan suami istri itu yang udah wudhu, bersentuhan sama yang bukan mahram ya. Satu mengatakan batal, satu mengatakan nggak batal. Padahal ini terkait dengan ibadah sholat kan, terkait dengan sah tidaknya sholat. Kalau batal kan sholatnya nggak sah. Tapi itu biasa saja di dalam fikih. Maka saya katakan tadi itu rajih marjuh bukan bid'ah. Kalau masih ada, selama masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, itu terkait dengan rajih dan marjuh. Menurut Muhammadiyah itu terlarang. Menurut Muhammadiyah, adapun orang lain itu terserah, itu pendapat dia. Kan itu. Dan itu bukan persoalan bid'ah tapi khilafiyah. Maka harus jeli di sini. Ketika tarjih tidak menggunakan kata bid'ah, itu disengaja. Bukan menghaluskan aslinya si bid'ah, tapi kalau tak cantumin bid'ah nanti kan kelihatan kasar, maka tak haluskan nggak pakai kata bid'ah. Enggak gitu. Karena urusan bid'ah itu nggak sederhana. Maka sengaja kalau nggak pakai ya nggak pakai gitu. Itu urusan khilafiyah. Dan itu sangat biasa di kalangan para ulama. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram, itu sangat biasa sekali. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah, biasa saja. Maka kita dalam hal ini toleran saja lah, bagi mau toleran silahkan, yang enggak silahkan aja. Wallahu a'lam. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya. Cukup aja. Di yang menyimak online jika belum ada pertanyaan. Baik, maka kita cukupkan untuk kajian keramat pada malam hari ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil ilmu dari beliau dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terkait dengan fikih itu sangat luas dan mana kita saling menghormati, dan kalau kita bahas nggak selesai sampai besok pagi itu aja saja. Jadi insya Allah besok semoga kita bisa belajar kembali bersama Ustaz Fahri dalam ini. Baik, untuk yang selanjutnya adalah penutup kami dari panitia dan saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan atau dalam mendampingi dalam memoderatori kegiatan kajian kelas pada malam hari ini. Lalu kita duduk dan membaca doa kafaratul majelis. Baik, cukup saja yang saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.